Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memulai praktikum pada mata kuliah Big Data dengan menggunakan proyek clustering menggunakan algoritma K-means. Di sini berbasis ScriptsDM ya. Nah, kita mulai dengan misunderstanding-nya dulu. Di studi kasus ini, kita memiliki seorang manajer pemasaran bernama Ahmad. Masalah yang dihadapi Ahmad adalah perilaku belanja pelanggan yang sangat beragam. Di sini ada yang belanja banyak, ada yang cuman berburu diskon, ada pula yang kadang-kadang saja belanjanya. Tujuan proyek ini ialah membantu Ahmad mengelompokkan pelanggan agar ia bisa membuat strategi pemasaran yang tepat. Perkiraan awalnya adalah Ahmad membagi pelanggan menjadi 3 tipe, yakni high spenders, occasional shoppers, dan discount seekers. Data yang kita gunakan ini berasal dari sistem penjualan atau POS. Atribut utamanya itu meliputi monthly spend atau total belanja bulanan, purchase frequency, yakni seberapa sering mereka belanja, discount usage, seberapa sering diskon dipakai, dan loyalty score atau score loyalty. Nah, kita mulai dengan membuka blank space pada software RapidMiner atau Era Studio RapidMiner. Dalam proses pemodelan ini kita menggunakan RapidMiner ya. Ada beberapa langkah kuncinya, yakni pertama, pada bagian operatornya kita ketikkan dulu read Excel. Nah, di bagian read Excelnya ini saya sudah disediakan data mentahnya dengan nama customers .xls. Nah, sini ada satu label yang datanya bukan tipe nominal ya, customer ID, tapi nanti saja kita memperbaikinya. Kita next saja. Finish. Oke. Lalu pada bagian operatornya kita ketikkan K-means nah, ini clustering. Kita sambungkan dulu. Satu lagi operator namanya untuk mengatasi errornya itu set roll. Lalu kita sambungkan. Nah, bagian set roll ini ubah ini jadi role-nya ID, atributnya customer ID, agar hanya ID yang jadi label dan tidak ikut hitung secara matematika oleh algoritma K-means. Kita sambungkan dulu. Datanya di sini saya namakan customers K-means. Oke.
kita run dulu. Nah, hasilnya begini. Itu ada klaster atau pembagiannya sudah dari klaster 0 sampai klaster 4. Tapi kan kita ingin mengukur hasilnya itu menggunakan DBI. Jadi di sini pada bagian operator kita ketikkan performance, drag and drop ke bagian proses, lalu kita sambungkan. Ini ke sini, disilang ya. Yang ini ke sini sama yang ini ke sini. Saya rapikan dulu. Nah, kita run, hasilnya akan seperti ini. Ini dia DBI-nya 0, sekian lah. Ini bisa dicoba-coba terus ya, dari 3, 2, 4 gitu. Nilai K-nya itu kita ubah untuk membandingkan jumlah klaster di tiap klasternya, perbandingan nilai K atau jumlah klasternya, menentukan yang mana sih yang lebih baik digunakan gitu dalam studi kasus ini. Baik, setelah dilakukan pengecekan berulang dan perbandingan, dapat disimpulkan di sini bahwa saat K sama dengan 2, nilai DBI-nya itu 0,321, paling kecil atau paling optimal secara sistematis. Saat nilai K-nya itu 3, nah ini kalau mau lihat, nah ini kalau mau lihat bentukannya, kita ketik di sini, kita klik di sini. Nah, ini bisa diubah ya pada bagian plotnya. Nanti hasilnya akan berubah juga, menyesuaikan letak X, letak Y-nya ini. Nah, dari perbandingan nilai K yang sudah kita lakukan tadi kan, di tahap evaluasi itu bisa terlihat bahwa saat K-nya sama dengan 2, nilai DBI-nya adalah 0,321 atau paling kecil, paling optimal secara matematis. Saat K sama dengan 3, nilai DBI-nya itu 0,443. Saat K sama dengan 4, nilai DBI-nya naik jadi 0,574 atau memburuk. Jadi walaupun secara sistematis K sama dengan 2 adalah yang terbaik, namun tim tetap memutuskan untuk memilih K sama dengan 3. Kenapa? Alasannya itu, jika kita hanya membagi 2 kelompok, segmennya itu terlalu umum dan detail perilakunya jadi hilang. Dengan K3, K sama dengan 3, pembagiannya itu lebih relevan dengan strategi bisnis yang ingin Ahmad jalankan, yakni memisahkan pencari diskon, pembeli yang jarang, dan pembeli yang loyal. Jadi berdasarkan hasil K sama dengan 3 inilah strategi yang dapat diterapkan, di mana klaster sama dengan klaster 0 atau high spenders ini adalah pelanggan loyal yang belanja besar tanpa perlu diskon. Untuk penerapan strateginya yakni menawarkan program prioritas dan perlu eksklusif. Klaster satunya atau diskon seekers, pelanggan yang belanja hanya pada saat ada promo. Strategi yang bisa diterapkan itu memberikan promosi agresif atau info flash sale untuk memancing mereka berbelanja. Adapun untuk klaster 3 atau occasional shoppers, itu isinya yakni pelanggan yang belanjanya lumayan tapi jarang datang.
Strategi yang dapat digunakan yakni memberi insentif frekuensi seperti kupon cashback untuk pembelanjaan berikutnya agar mereka lebih sering datang. Dapat disimpulkan bahwa data mining dengan K-means berarti membantu perusahaan mengubah data transaksi mentah menjadi strategi bisnis yang konkret. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.